Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Sahdani. Program studi Akuntansi Syariah NIM 0502 20 30 77. Mata kuliah Al-Quran. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Ulum Al-Quran. Penulis Ulum Al-Quran adalah Profesor Dr. Rosihon Anwar, Master Agama. Cetakan ke-1 Desember 2007. Penerbitnya CP Pustaka Setia. Ukuran buku 16 x 24 cm. Tebal buku 236 halaman. Adalah ada 10 bab. Bab 1 adalah ulum Al-Quran dan perkembangannya, yaitu pengertian ulum Al-Quran, ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran, cabang-cabang pokok bahasan ulum Al-Quran, perkembangan ulum Al-Quran. Bab 2 yaitu sejarah turun dan penulisan Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran, hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur, pengumpulan Al-Quran atau jam Al-Quran, rams Al-Quran. Bab 3 asbab an-nuzul, yaitu pengertian asbab an-nuzul, urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul, cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul, macam-macam asbab an-nuzul, dan kaidah al-iqra. Bab 4 munasabah Al-Quran, yaitu pengertian munasabah, cara mengukur munasabah, dan macam-macam munasabah. Bab 5 makiyah dan madaniyah, yaitu pengertian makiyah dan madaniyah, cara mengetahui makiyah dan madaniyah, ciri-ciri spesifik makiyah dan madaniyah, klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, urgensi pengetahuan tentang makiyah dan madaniyah. Bab 6 muhkam dan mutasahbi, yaitu pengertian muhkam dan mutasahbi, sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasahbi, kawahti as-suwar, hikmah keberadaan ayat-ayat mutasahbihat. Bab 7 qiraat Al-Quran, yaitu pengertian qiraat, latar belakang timbulnya perbedaan qiraat, sebab-sebab perbedaan qiraat, macam-macam qiraat, urgensi mempelajari qiraat, dan pengaruhnya dalam istinbat penetapan atau hukum. 8 nasib dan mansub, yaitu pengertian naks, rukun dan syarat-syarat. Naks, perbedaan antara naks aksi dan badah, dasar-dasar penetapan naks dan mansub, perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansub dalam Al-Quran, bentuk-bentuk dan macam-macam naks dalam Al-Quran, dan hikmah Quran naks. Bab 9 mukjizat, yaitu pentingnya mukjizat, macam-macam mukjizat, segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Bab 10 tafsir, takwil dan terjemah. Intinya pengertian tafsir, takwil dan terjemah, dan klasifikasi tafsir bin al-mansur dan di ar-rahim. Buku ulum Al-Quran adalah ulum Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini sebagaimana didefinisikan Abu Syahbah adalah sejumlah
materi pembahasan yang dibatasi satuan tema atau tujuan. Sedangkan Al-Quran sebagaimana didefinisikan ulama usul, ulama fikih, dan ulama bahasa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad dan yang lapas-lapasnya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Buku Ulum Al-Quran ini sangat baik digunakan oleh kalangan mahasiswa maupun umum sebagai salah satu rujukan dasar-dasar keilmuan Al-Quran. Pengarang menyajikan secara deskriptif mengenai ilmu tafsir, tahwil, dan terjemah. Penjelasan yang disajikan oleh pengarang cukup jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat mengetahui secara mendalam tentang tafsir, tahwil, dan terjemah yang seringkali dianggap sama oleh sebagian orang. Selain itu, terdapat pula sumber-sumber dan menafsirkan suatu ayat yang meliputi tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Al-Quran dengan perkataan sahabat, Rahyu, dan Ihsari. Kelebihan buku Ulum Al-Quran adalah masih ada sejumlah kata-kata yang kemungkinan sulit dicerna oleh pembaca karena ketinggian bahasanya. Seharusnya pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar buku ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. 2. Ketidakkonsisten penulis dalam menuliskan sebuah kata yang sama. 3. Terdapat banyak kesalahan dalam ejaan penulisan. Meski kesalahan seperti ini seringkali terjadi dalam hampir setiap buku bacaan, namun tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Kelebihan buku Ulum Al-Quran adalah 1. Penulis mengambil berbagai sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari Al-Sunnah yang dapat dipertanggungjawabkannya kebenarannya, kitab-kitab terjemahan yang sangat sesuai dengan pembahasan terkait, pendapat para ahli, serta sumber utamanya adalah dari Al-Quran itu sendiri. 2. Buku ini memiliki pembahasan yang singkat namun mudah dipahami. Demikianlah meresensi buku Ulum Al-Quran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.